Di sini saya akan menjelaskan apa itu penyakit kolera. Penyakit kolera adalah penyakit infeksi saluran usus bersifat akut yang disebabkan oleh bakteri Vibrio cholera. Bakteri ini masuk ke dalam tubuh seseorang melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi. Bakteri tersebut mengeluarkan enterotoksin atau racunnya. Penyebab kolera adalah bakteri yang disebut Vibrio cholera atau disingkat dengan V. cholera. Penyebab kolera yang memberikan gejala yang paling parah kolera adalah kelompok OO1 dan O139. Adapun contoh bakteri penyebab kolera dapat dilihat pada gambar di atas. Adapun penyebaran penularan penyakit kolera. Bakteri ini berkembang biak dan menyebar melalui fesis atau kotoran manusia. Bila penyakit yang mengandung kotoran mengkontaminasi air sungai, maka orang lain yang terjadi kontak air tersebut berisiko terkena penyakit kolera. Contoh penyebaran penyakit kolera adalah cuci tangan yang tidak terlalu bersih lalu makan, dan mencuci sayuran atau makanan dengan air yang mengandung bakteri kolera, serta makan ikan yang hidup di air yang terkontaminasi bakteri kolera. Selanjutnya, gejala dan tanda penyakit kolera. Yang pertama, diare encer dan berlimpah tanpa didahului oleh rasa mulas atau tenesmus. Yang kedua, fesis atau kotoran tinjal yang semula berwarna dan berbau berubah menjadi cairan putih keruh seperti air cucian beras, tanpa bau busuk ataupun amis, tetapi seperti manis yang menusuk. Yang ketiga, cairan yang menyerupai air cucian beras ini bila diendapkan akan mengeluarkan gumpalan-gumpalan putih. Yang keempat, diare terjadi berkali-kali dan dalam jumlah yang cukup banyak. Yang kelima, terjadinya muntah setelah didahului oleh diare yang terjadi. Penderita tidak merasakan mual sebelumnya. Yang keenam, kejang otot perut bisa juga dirasakan dengan disertai nyeri yang hebat. Dan yang terakhir, banyaknya cairan yang keluar akan menyebabkan terjadinya dehidrasi dengan tanda-tandanya seperti detak jantung yang cepat, mulut kering, lemah fisik, serta mata cekung. Nah, adapun penanganan dan pengobatan penyakit kolera, penderita yang mengalami penyakit kolera harus segera mendapatkan penanganan segera, yaitu yang pertama, dengan memberikan pengganti cairan tubuh yang hilang sebagai langkah awal. Yang kedua, pemberian cairan dengan cara infus atau drip adalah yang paling tepat bagi penderita yang banyak kehilangan cairan baik melalui diare atau muntah. Yang ketiga adalah pengobatan terhadap infeksi yang terjadi, yaitu dengan pemberian antibiotik atau antimikrobial seperti terasiklin, doksisiklin, atau golongan fibramiksin. Pengobatan antibiotik ini dalam waktu 48 jam dapat menghentikan diare yang terjadi. Berikut pencegahan penyakit kolera. Cara mencegah dan memutuskan tali penularan penyakit kolera adalah dengan prinsip yang pertama, sanitasi lingkungan, terutama kebersihan air dan pembuangan kotoran fesis pada tempatnya yang memenuhi standar lingkungan. Yang kedua itu meminum air yang sudah masak terlebih dahulu, cuci tangan dengan bersih sebelum makan memakai sabun atau antiseptik, cuci sayuran dengan air bersih terutama sayuran yang dimakan mentah seperti lalapan, hindari memakan ikan dan kerang yang dimasak setengah matang.